Silakan Nara, terus Bebe ya, dan Jasmine ambil alih kegiatannya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman semua kita open cam dulu yuk. Nanti selama presentasi ini mohon untuk tetap dibuka camnya kecuali ada kendala koneksi ya. Oke, sebelum mulai presentasi hari ini, mari kita mulai dengan doa. Doa bakal aku yang pimpin. Oke. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini. Semoga kegiatan yang hari ini akan kami lakukan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Doa masing-masing dimulai. Amin. Doa masing-masing selesai. Oke. Terus mungkin sebelum mulai presentasi ada yang mau disampaikan dulu gitu, Kak Beraja atau yang lain? Oke, sip, atur nuhun, Nara. Kita sudah berkumpul ya, mudah-mudahan. Terus semoga koneksinya lancar nih di sebagian teman-teman tadi laporannya hujan sangat deras gitu. Terus hari ini alhamdulillah walaupun masih daring kita akan melakukan presentasi pemaparan program kerja OSIS SMP Seni Palar. Nanti silakan ya teman-teman langsung saja disampaikan hasil diskusi bersama tim. Terus nanti di sini nih Kak Braja dengan kakak-kakak yang lain gitu ya, itu akan melihat sejauh mana istilahnya rencana teman-teman itu bisa kita bisa kita selaraskan lah gitu dengan mungkin program-program di kelas gitu ya, dan juga apakah bisa dilaksanakan di semester ini juga gitu, itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau dari Kak Brajama sih begitu. Terus mangga mungkin Kak Robert ada tambahan dulu sebelum dimulai kegiatan pemaparannya. Nggak ada lah Kak Braja. Saya kira langsung aja kita masuk ke pemaparannya teman-teman ya. Ini yang lain juga pasti sudah ada penasaran apa nih program kerja OSIS di bawah kepemimpinan Nara dan teman-temannya. Oke, silakan. Ya, atur nuhun Kak Robert, mangga Nara langsung saja. Oke, buat presentasi kali ini kita akan segera mulai. Jadi pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 kami akan mempresentasikan dan memaparkan program kerja kami. Bisa next slide. Oke, untuk sekarang kita mulai dari tim kreatif. Halo, kita dari tim kreatif dan ya silakan dimulai. Jadi yang pertama itu ada konten media sosial. Nah, sasarannya itu menambah ketertarikan dan hiburan para murid di Seni Palar untuk mengikuti setiap event OSIS. Tidak hanya murid Seni Palar, namun mungkin bisa di luar Seni Palar juga. Tujuannya menjadikan media sosial OSIS sebagai salah satu sarana pemberitahuan dan komunikasi untuk menunjukkan bahwa OSIS Seni Palar adalah organisasi yang aktif. Cakupan programnya tim kreatif. Untuk program yang kedua, kami mempunyai publikasi event. Sasaran dari program ini untuk memperluas, menunjukkan, atau mempromosikan kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan OSIS SMP Seni Palar kepada anggota OSIS maupun orang-orang yang ada di luar anggota OSIS SMP Seni Palar.
juga menjadi sarana untuk menyimpan dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan. Cakupan program ini hanya untuk tim kreatif. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita bisa ke tim program. Nah, untuk tim program hari ini, saya dan teman-teman saya di tim program akan mempresentasikan tata cara program kerja di tim program. Next. Untuk program pertama, program bakti sosial yang rencananya akan dilaksanakan atau dilangsungkan pada bulan Ramadan, yaitu sekitar bulan April, memiliki sasaran utama untuk membangun kebersamaan para anggota OSIS SMP Seni Palar. Sasaran lainnya adalah untuk membangun dan melatih rasa berbagi para anggota dengan menyumbangkan apa yang mereka punya kepada orang lain. Kemudian cakupan programnya ini adalah seluruh anggota OSIS SMP Seni Palar, orang tua murid, dan kawan-kawan dari SD Seni Palar. Event olahraga. Sasarannya itu, event olahraga bulu tangkis OSIS ini akan bersasaran untuk berkegiatan fisik bersama yang membangun kebersamaan anggota OSIS. Sasaran lain adalah membangun dan melatih jasmani dan kesehatan para anggota OSIS. Walaupun teknisnya belum terbayang 100%, diketahui bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara offline bersama dalam beberapa hari. Juga akan dimainkan secara ganda. Cakupan programnya adalah orang-orang yang akan mengikuti kegiatan ini adalah seluruh anggota OSIS Seni Palar, namun murid kelas 9 dan KPD juga bisa ikut serta dalam event ini. Yang ketiga, mural. Sasarannya membangun kebersamaan anggota OSIS dan kerjasama anggota OSIS Seni Palar. Kita juga jadi bisa lebih dekat dan lebih mengenal satu sama lain. Teknisnya belum 100% pasti yang sudah terpikirkan. Kegiatan ini akan dilakukan secara offline karena membuat muralnya bersamaan. Cakupan programnya orang-orang yang mengikuti program. Cakupan programnya itu anggota OSIS dan SMP. Untuk program terakhir kami, camping, yang memiliki sasaran utama membangun kebersamaan antara anggota OSIS dan Seni Palar. Sebenarnya jika diperhatikan dari tadi, program kami semua bersasaran untuk membangun kebersamaan sesuai dengan visi yang Nara utarakan saat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Kemudian sasaran lain dari program ini adalah untuk membangun kemandirian, kemampuan bekerja sama, dan rasa tanggung jawab bagi semua anggota. Orang-orang yang akan terlibat dalam program ini adalah seluruh anggota OSIS SMP Seni Palar. Oke, untuk selanjutnya bisa lanjut ke klub seni. Silakan. Udah bisa kedengeran? Ini nggak ada suaranya nih di kakak. Siapa yang presentasi? Halo? Sama di saya juga nggak ada suaranya. Nggak keluar suaranya teman-teman? Bisa? Oke. Untuk sasaran proyek, sasaran besarnya itu untuk membangun kebersamaan antar anggota klub seni dengan mengekspresikan diri melalui proyek-proyek gitu. Jadi kayak membuat anggota klub seni itu dapat lebih mengenal, lebih dekat sama satu sama lain. Kami juga berharap dengan membuat karya-karya ini jadi bisa merasa lebih percaya. Hilang lagi ya si suaranya ya? Mungkin ke yang lain bisa. Bisa coba di ini dulu mungkin sama
anggota yang lainnya? Silakan. Jadi, sasaran besarnya itu adalah membangun kebersamaan antara anggota klub seni dengan mengekspresikan diri melalui proyek-proyek. Juga membuat anggota klub seni dapat lebih mengenal satu sama lain, juga lebih dekat. Kami juga berharap dengan membuat karya-karya ini kita bisa merasa lebih percaya diri dengan senang hati dengan hasil karya. Terus sasaran spesifiknya itu pertama ada melatih disiplin dalam jangka waktu tertentu, juga membangun daya kreasi kita. Terus kita juga melatih kemampuan untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Juga kita saling mengenali teman-teman kita dari hasil karya yang ada. Halo, kedengeran? Ya, Halo? kedengeran, Arum, kedengeran. Oke, jadi programnya kita so far sebenarnya yang fix itu cuma satu, yaitu 7 Days Art Challenge. Ini tuh program di mana anggota klub seni dan juga peserta bisa menunjukkan karyanya yang melatih komitmen lewat berkarya. Selama 7 hari, anggota akan membuat karya dengan 7 tema yang telah ditentukan. Jadi ini tuh nggak klub seni doang yang bisa ikut, tapi klub seni wajib. Cuman misalnya ada yang lain mau ikut, itu boleh. Misalnya orang tua juga boleh ikut, atau anggota dari tim lain juga boleh ikut. Terus abis itu setiap hari itu dikasih tema, tapi bentuk karyanya tuh bebas gitu. Misalnya mau ngelukis atau mau nari, apalah, pokoknya harus tetap satu tema di hari itu. Nah, ini tema satu tuh ada yang hari Senin ada luar angkasa, jadi tentang outer space gitu. Hari kedua, hari Selasa ada The 90s, temanya tentang tahun 90-an. Hari Rabu ada film favorit atau series favorit atau game favorit. Boleh, pokoknya entertainment yang favorit. Kamis itu free space, jadi free space itu kayak temanya bebas. Kamu mau bikin apa aja, tema apa bebas. Terus abis itu hari Jumat ada city view. Misalnya mau gambar atau mau bikin lagu tentang gunung atau bintang-bintang, apalah, city view ya, pokoknya kayak misalnya mau bikin tentang Bandung atau Surabaya, pokoknya city view aja tentang kota-kota gitu. Hari Senin ada, ini Jumat karena kita nggak mau kayak overwork gitu seminggu, jadi weekend libur dulu. Hari Senin lagi ada identity, jadi itu lebih kayak tentang diri kamu gitu. Misalnya kamu tuh kayak gimana orangnya, adakah kayak barang atau hal apa yang berhubungan dengan kamu, ya gitu. Nanti ceritain tentang diri sendiri atau hal yang melambangkan tentang diri sendiri. Hari Selasa, yaitu hari terakhir, ada idola atau tokoh yang disukai, yaitu lebih self-explanatory. Terus ini karyanya tuh per orang nggak harus satu karya seminggu ini. Misalnya hari Senin mau gambar, hari kedua mau bikin lagu, hari ketiga mau apa itu boleh. Tapi kalau sama juga boleh, jadi terserah ini dong masih. Cakupan programnya itu yang ikut anggota klub seni, dan nanti akan dilihat daya juang dan imajinasi setiap anggota. Bisa lanjut. Kalau teknisnya, kedengeran nggak? Ya, kedengaran.
dimulai pada hari Senin hingga Jumat dengan jeda Sabtu, Minggu, dan selesai hari Selasa. Kalau hasil karya setiap hari akan diupload di Google Drive Klub Seni Bersama sehingga semua anggota bisa semua anggota klub bisa mengaksesnya. Oke, buat yang terakhir kita lanjut ke klub digital. Silakan. Jadi ini kedengeran ini. Oke, ini jadi berawal dari apa? Yang presentasi Tata dulu, boleh coba buka mic. Yang sasaran tadi. Yang sasaran. Lewat. Ya, jadi sasaran programnya adalah untuk membangun kebersamaan agar bisa mengenal satu sama lain dengan hal yang saling disukai, yaitu dengan bermain game. Apalagi banyak teman baru yang bergabung atau ikut OSIS, yang pastinya belum kenal satu sama lain. Jadi bisa melatih social skill kita juga. Selanjutnya cakupan bisa di Semaleon. Jadi cakupan program kita itu rencananya untuk anggota yang main yang ikut e-sportnya ada dari KPB dan SMP. Lalu tim digital yang bertanggung jawab atas program ini adalah Darren, Tata, Carlos, Leon, Kinan, Yazid, dan Ama. Selanjutnya teknis, ini teknisnya jadi ada 2 kan. Jadi ini yang pertama ini bakal e-sport ya. Jadi yang pertama gamenya Valorant. Jadi nanti administrasinya sih sama, pakai Google Form dua-duanya nanti. Terus maksimal slot untuk Valorant ini 10 orang. Terus tim ini bakal dibagi 2 dalam gamenya. Terus match ini akan diambil 3. Dan jika 2 seri, kalau dua-duanya udah menang nggak perlu 3 round. Sama pendengar Valorant akan disiarkan di live YouTube dan IG Semipa. Ini rencananya sih tanggalnya bakal awal April dibuatnya. Selanjutnya bisa. Yang boleh dibicarakan oleh Yazid. Jadi kita tuh milih 2 karena mungkin kalau misalnya yang Valo tuh cuman buat laki-laki ya, jadinya kita pilih bikin teknis program yang 2-nya, yaitu game juga tuh pakai Roblox, biar yang mungkin yang cewek-cewek mungkin pada lebih suka main ini gitu ya. Terus administrasinya juga bakal pakai Google Form. Maksimal slot playernya ada 20. Game ini kan memiliki tujuan selamat dari beberapa permainan game. Memiliki tujuan selamat dari beberapa permainan dari game ini. Match-nya hanya perlu dilakukan sekali. Jika ada waktu lagi bisa satu putaran lagi pertandingan Roblox dan akan disiarkan di live YouTube dan IG Semipalar sama seperti kemarin. Satu gamenya akan berdurasi 20 sampai 40 menit. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari klub dan tim OSIS-nya. Ini kira-kira gambaran untuk timeline-nya yang udah kita buat. Mungkin sebelum bahas ini ada yang mau ditanyain dulu. Aku mau nanya deh. Sip, nuhun, kamu memang nggak. Ya, itu kan tadi yang tim yang awal tuh berarti tim program ya. Itu kan ada salah satu programnya itu bikin mural. Dan bikin mural itu kan erat kaitannya juga sama seni ya sebenarnya gitu. Seni banget gitu. Apakah akan melibatkan klub seni juga gitu? Atau kenapa nggak dijadiin program bersama gitu? Gimana, aku kurang paham nanti si pelaksanaannya.
Mangga, silakan dijawab. Mungkin saya yang jawab kali ya. Yap, Halo, kedengeran kan ini? yap. Sebenarnya yang mural ini salah satu program yang kayak paling kayak tidak apa ya, belum terlalu belum kepikiran banget teknisnya gitu loh. Jadi masih kayak dan kita juga nggak tahu kan kayak apakah ini bisa atau tidak dilaksanakannya. Aduh, koneksi saya. So, jadi, oke. Halo, kedengeran kan? Yap. Iya. Jadi, sebenarnya dari pertemuan offline kemarin, ini kita udah diskusi gitu loh. Jadi kayaknya program ini tuh mungkin harusnya digarapnya sama tim klub seni, karena kalau sama semua anggota OSIS kan kita takutnya jadi jelek kan. Habis itu ya untuk menutup resiko itu sama klub seni dulu, tapi karena masih belum terkonsep banget secara ini offline, habis itu takutnya nggak jadi atau gimana. Jadi masih dirapin dulu betul, jadi semua anggota OSIS. Dan program ini juga masih perlu banget untuk diskusi bareng kakak-kakak lain juga sih. Ya, gitu. Sebenarnya idenya keren banget sih. Kalau misalnya itu, apalagi kalau misalnya udah diobrolin sama Kak Andi misalnya untuk nanya, ada nggak sebenarnya si tempatnya gitu kan. Idenya bagus, tapi ya siapa tahu tempatnya nggak ada gitu kan. Itu menarik banget sih. Maksudnya dulu kelompoknya Veta waktu kelas 7 juga pernah bikin mural kan yang di depan toilet, itu sekelas gitu, dan memang cukup PR sih untuk mengoordinasikannya gitu. Jika kalian melakukan itu bareng-bareng, itu seru banget sih, bisa sangat melatih kekompakan, kesabaran gitu. Itu oke sih. Jadi saran aku sih bisa dimatangkan lagi programnya dan bisa diintegrasikan sama programnya yang klub seni kali ya, karena programnya klub seni kan tadi baru 1 ya. Meskipun menarik banget sih tadi klub seni udah kegambar banget gitu si programnya gitu, jelas. Udah ada teknisnya juga di Google Drive gitu. Kalau misalnya itu bisa dipublikasi ke sosial media yang challenge itu, lebih menarik sih. Jadi lebih banyak orang yang ikutan, bergabung gitu, saling apresiasi, atau di Ririungan gitu, itu lebih oke. Ririungan sih, kalau Instagram kan kayak nggak semua punya ya. Di Ririungan sepertinya lebih bagus. Begitu kalau dari saya, segitu dulu. Mangga yang lain, kakak-kakak. Makasih Kak Ome. Mungkin bisa ke Kak Robert. Silakan Kak. Oke, nuhun Nara. Pertanyaan pertama Nara, masa jabatanmu tuh sampai kapan ya Nara? Sampai tahun depan. Ayo, kurang jelas. Sampai kapan? Sampai tahun depan ya kalau nggak salah. Iya, tahun depan teh maksudnya apa? Tahun 2023 gitu? Iya, maksudnya kayak akhir 2022 gitu. Tepatnya bulan apa? Kalau lihat dari yang kemarin sih dari Desember ya. Udah selesai. Coba konfirmasi dulu ke Kak Braja ya. Kak Braja sebenarnya masa jabatan periode yang sekarang ini kapan Kak Braja berakhirnya? Ya, untuk secara kemarin tuh dilantik kan di November ya, Nara ya. Jadi kita targetin sampai Oktober berarti untuk Nara di jabatannya. Kalau waktu itu kan pernah ada wacana mau dikembalikan lagi ke yang seharusnya ya Kak Braja ya. Betul. Itu kalau yang seharusnya itu berarti pelantikan pengurus OSIS yang baru itu akan dilakukan di bulan apa Kak Braja? Di Septembernya Kak Braja. September sudah pelantikan OSIS baru? Ya, jadi paling telatnya di Oktober gitu. Nah, saya kira mungkin di Oktober ya. Jadi persiapannya tuh Septemberan lah ya gitu Kak Braja ya. Nah, Nara, berarti di sini masih ada bulan Agustus ya yang bisa slotnya diisi karena di situ ada perayaan kemerdekaan
Republik Indonesia, betul? Ya, oke. Nah, jadi kamu nggak bisa bikin program kerja hanya berhenti di bulan Juni gitu loh, ya. Nah, sebenarnya Juli juga masih ada hari kerja, hari sekolah gitu ya, hari belajar. Kemudian Agustus masih ada, September masih ada gitu loh, Nar. Ya, itu yang mesti diingat ya. Jadi ini program kerja ini nggak bisa berhenti cuma di Juni ini karena memang periode kepengurusan eh, Nara dan kawan-kawan itu baru nanti akan digantikannya di bulan Oktober tahun 2022 gitu. Ya, jadi program ini masih bisa disebar lebih leluasa gitu sehingga tidak terlalu padat misalkan di hanya beberapa bulan ini saja gitu dikejar terus sudah gitu kesononya vakum nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Ya, jadi yang pertama masukan dari kakak ini kita perlu diskusikan lagi soal lini masanya supaya hingga saat nanti juga setelah semester 2 ini selesai masuk ke TP yang baru TP 18 nanti juga tetap ada kegiatan OSIS. Oke gitu Nara ya nanti kita matangkan lagi ya program kerjanya. Kemudian yang kedua tentunya kalian juga nanti akan menjadi panitia untuk pemilihan pengurusan OSIS yang baru. Nah, itu juga sebuah program kerja kan ya Nara ya? Ya, gitu ya. Karena kalian nanti yang akan memimpin si prosedurnya ya, mulai dari tahapan awalnya pencalonan gitu ya. Terus masa kampanye, kemudian yang debat gitu ya. Sampai ke hari pemilihannya hingga pelantikannya tuh masih ada dalam tanggung jawab kepengurusannya Nara gitu. Ya, sampai nanti benar-benar sudah ada kepengurusan baru yang mulai bekerja seperti waktu perpindahan aja dari kepengurusannya Sarah dan kawan-kawan ke Nara dan kawan-kawan. Begitu ya, Nara ya? Oke, jadi nanti tolong diarahkan terutama siapa nih tim mana nih program kerja kelihatannya yang harus mencoba untuk mengaturkan ini kembali ya. Betul ya, Kakak atau salah nih? Di tim inti sih, Kak. Di tim inti. Oke, sip ya. Nanti ini coba diaturkan lagi ya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua yang kakak mau tanya adalah gini. Tadi ada klub ya, kalau nggak salah ada klub ya. Nah, klub itu ada berapa? Ada 2. Apa yang seni? Seni dan digital. Digital, oke. Nah, terus tadi ada bakti sosial ya. Ada juga yang mural dan sebagainya. Itu programnya dari yang mana itu? Itu dari tim program. Dari tim program. Nah, sebenarnya yang kakak agak bingung di struktur ya, ada tim program tapi ada klub gitu. Itu bedanya apa sih antara tim program kerja dengan klub? Kalau dari aku sih, kalau tim program tuh yang lebih ke ngurusin, nantinya akan ngurusin acara-acara yang lebih besar gitu, kayak musik sore atau yang kayak gitu. Oke. Nah, kalau Jadi klub kalau tuh yang lebih kecil. lebih spesifik ya, gitu ya. Iya. Jadi klub itu yang lebih mengarah ke peminatan gitu ya, kurang lebih Iya, gitu ya. betul. Nah, kalau tim program kerja yang sifatnya lebih utuh gitu ya, yang lebih besar gitu ya. Oh ya ini kayak musik sore kemarin kalau nggak salah juga kabar aja udah sempat nyampein ya waktu kita ketemu offline itu ya. Musik sore itu mungkin jadi salah satu program kerja gitu ya untuk yang sifatnya mungkin lebih seluruh MIPA gitu ya. Kalau yang tadi kan dari tim klub seni maupun digital itu kan mungkin spesifik gitu ya. Peminat saja gitu ya. Yang lainnya mungkin nggak ikut ya gitu. Jadi itu mungkin perlu ditambahkan sebagai catatan ya Nara ya. Tadi musik sore belum, kemudian juga masih ada peringatan 17 Agustus ya gitu ya. Itu juga bisa masuk kerjanya tim program ya. Nah, kalau mural ini mungkin betul yang tadi disampaikan Naila, dimatangkan dulu seandainya sudah
sudah kurang lebih ini bisa melibatkan tim seni itu sebenarnya gitu. Jadi itu bagian dari program kerja bisa dialihkan nanti ke menjadi program kerja tim seni karena kan bikin mural juga kelihatannya nggak mungkin seluruh sekolah ya Nala ya atau seluruh SMP aja udah nggak mungkin tuh pasti dia spesifik ke kelompok tertentu gitu nanti ya yang melakukannya gitu ya. Kemudian ya bakti sosial entah apakah pasar Ramadan bisa diwujudkan kembali gitu di tahun ini setelah hilang ya beberapa tahun karena pandemi gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya atau bentuk-bentuk bakti sosial yang lain mungkin bisa lebih ini karena dari tadi dari tim program kerja memang seperti yang disampaikan Kak Ome memang masih ngawang semua gitu ini programnya belum cukup kuat gitu kira-kira meskipun masih kira-kira ya akan dimatangkan tapi ada gambaran setidak-tidaknya yang agak kasar seperti tadi tim seni udah punya kurang lebih gambaran dasarnya bukan berarti pasti akan kayak gitu nanti dalam perjalanannya juga pasti akan dimatangkan kembali gitu ya nanti akan ada banyak diskusi lah sebelum sampai akhirnya programnya diluncurkan gitu. Itu aja sih kalau catatan dari kakak ya teman-teman. Jadi ini programnya sih secara umum baik ya kalau menurut kakak ide-idenya baik tapi memang perlu lagi nanti dimatangkan. Tapi sebagai awalan untuk diajukan ya itu nanti perlu apa sebagai awalan ini udah oke ya program kerjanya udah lebih apa ya lebih jelas meskipun nanti ada beberapa hal yang kita harus apa ya sempurnakan lagi sasarannya gitu ya kemudian nanti bentuk kegiatannya kemudian cakupannya itu masih perlu diskusi lebih lanjut ya. Nah jadi saran kakak kita ambil ya 2 minggu atau 3 minggu untuk masing-masing mematangkan dan nanti disahkan menjadi program kerja OSIS gitu yang periodenya Nara gitu. Nah kalau udah gitu dikunci berarti otomatis semua yang terlibat itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Makanya tadi kakak minta tolong ruang ini lini masanya dicoba untuk diaturkan kembali gitu. Ditambahkan beberapa kegiatan yang tadi belum masuk di sini gitu. Gitu ya dari kakak catatannya. Oke Nara dan teman-teman terima kasih banyak untuk apa program kerja yang udah dicoba disusun. Segitu aja dulu dari kakak. Makasih Nara. Ya kak, makasih juga. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Halo. Ya Nara, kak. ya, mau nanya sih soal yang tadi klub digital ya. Kayaknya klub digital itu tadi memang spesifik apa namanya arahnya ke e-sport ya. Apakah bisa digeser dulu nggak ke yang tadi? Nah, cakupan programnya memang fokus ke e-sport kah atau memang ada olahan lain yang sifatnya digital gitu? Mungkin Darren dan kawan-kawan bisa jawab. Mungkin bisa dibahas dari keberadaan si klub digital ini dulu kali ya, lingkupnya Ya, itu betul. sejauh apa gitu. Karena ketika kita mikirin digitalisasi gitu kan itu luas banget ya gitu, nggak hanya e-sport aja Betul. gitu, kayak bikin e-poster gitu kan itu bisa masuk juga sebenarnya jadi Betul. olahannya klub digital gitu. Terus apa belajar coding gitu kan, kenapa mencetuskannya ke e-sport gitu. Gimana Darren? Mangga Jadi dijawab teman-teman. kemarin tuh rencananya sih apa namanya membuat kayak artikel gitu tapi kemarin pas dilihat artikel tuh lebih ke sastra ya atau humus gitu ya. Jadi kemarin katanya sih jangan dulu terus aku kemarin nggak ikut ya waktu itu izin sih ke ini apa namanya kayak pas ngobrol barengnya jadi aku kurang tahu kenapa jadi e-sport akhirnya juga. Enggak. Soal si klub digitalnya itu dulu, si identitas klub digitalnya itu sebenarnya cakupannya itu apa sih gitu tujuan utamanya dibentuk si klub digitalnya itu? Kan kalau klub seni ya udah jelas ya
klub orang-orang berkumpulnya orang-orang yang emang minat sama seni gitu. Entah itu tadi yang Arum ceritain, entah itu fotografi, entah itu gambar, entah itu tulisan gitu kan, all about seni gitu. Nah, kalau klub digital ini sebenarnya identitasnya itu lebih kemana sih? Mungkin dari aku aja ya, Kak. Jadi waktu awal aku bikin tuh masih kebayangnya tuh lebih kayak pembuatan website atau kayak poster-poster kayak buat acara apa gitu. Nah, tapi semakin kesini tuh jadi semakin luas dan kayak digitalnya nggak cuma tentang website gitu, jadi ke arah game juga bisa karena yang aku lihat dari klub ini tuh jadi banyak beberapa temen yang misalnya minatnya ke game gitu. Nah, jadi semakin luas gitu sih Kak pas aku lihat orang-orang di dalam klub ininya. Ya, oke. Nanggepin sedikit sih, Nara. Mungkin nanti kaumnya juga bisa nambahin kali ya. Kalau kakak sebenarnya ngelihat klub digital itu benar yang tadi disampaikan Nara, sangat luas ya cakupannya. Tapi memang mungkin akan lebih baik jika digenapi dengan proses kegiatan yang bisa mendukung kegiatan lainnya di OSIS. Misalnya kayak kalau ngomongin musik sore kan sejauh ini sepertinya kalau melihat dari timeline itu masih online ya, teknisnya daring betul ya musik sorenya itu kan. Nah di situ kan ada proses editing, ada proses pengambilan gambarnya, ada proses dan lain sebagainya yang semuanya itu menurut kakak olahan digital gitu kawan-kawan. Kenapa nggak misalnya tiap minggu nggak apa-apa ada game gitu, ada sesi yang tadi ya main Valorant atau Roblox itu nggak apa-apa gitu karena itu juga jadi program kalian. Tapi diselipin lah program-program kayak ayo kita ngumpul misalnya sekarang berbagi apa namanya teknis editing video gitu misalnya. Soal editing video kan nggak cuma editnya doang ya, tapi kita perlu memperhatikan tata cara pengambilan gambarnya, terus setelah digital itu bisa ngomongin soal fotografi, videografi, terus yang tadi kamu bilang e-poster dan lain sebagainya gitu. Itu kayaknya menarik ya kalau diolah sehingga nanti teman-teman by the time itu masuk ke apa namanya pagelaran musik sore itu teman-teman yang lain tuh udah punya bahan gitu. Jadi nggak cuma ngandelin satu orang doang untuk editing, urusan dia Kak, aku belum pernah belajar soalnya gitu. Akan lebih baik kalau semua itu dapat ngerasain nyoba gitu, editing video seperti apa, editing foto seperti apa, pemilihan kontennya kayak gimana, atau minimal bikin lomba vlog ya, vlog gitu tentang seni kah atau tentang kegiatan sehari-hari yang unik kah gitu, terus dikemas dalam satu bentuk yang menarik gitu. Itu sih tambahan dari kakak. Enggak, Tommy atau kakak-kakak yang lain kalau mau menanggapi silahkan. Setuju sih, karena kalau tadi Nara bilang itu tuh sebenarnya cakupan luas. Aku nggak menangkap hal itu gitu ketika tadi presentasi program gitu yang ada di otak aku. Klub digital ini apakah sama dengan klub e-sport gitu kan? Karena ya programnya hanya si e-sport ini gitu. Entah nantinya akan bertambah si programnya tapi belum ada, entah gimana, aku juga kurang paham kan gitu. Tapi kalau itu memang seluas itu, ya kenapa itu tidak dijawantahkan jadi si program yang lain gitu supaya si spirit digital ini lebih kerasa gitu selain dari e-sportnya gitu, karena ini kan sampai ada 2 kali ya eventnya yang si game ini, ada yang buat perempuan, ada yang buat laki-laki gitu. Gimana tuh tanggapannya? Jadi ini maksudnya kayak apa harus kayak nambahin program ini atau gimana? Ya entah, aku juga kurang paham ini. Benar sih tadi kata Kak Robert juga. Sebenarnya aku agak bingung sih sama si garis organisasinya gitu antara klub sama tim OSIS-nya ini gitu. Apakah semua tim OSIS itu berarti kebagi jadi 2 klub ini? Apakah satu orang ini bisa masuk ke dalam 2 klub sekaligus atau gimana sih sebenarnya si pembagian klub ini? Mungkin bisa dijelasin dulu sama Nara, si hierarki klub ini tuh gimana sih statusnya?
Eh, ya satu orang di satu klub aja sih Kak. Pokoknya jadi dari awal tuh kayak udah dibagi sesuai minatnya dan mereka sendiri yang pilih. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi menjalani sesuai dengan klubnya. Oke, terus apakah si klub ini punya aktivitas rutin setiap minggunya atau gimana? Sesuai sama program yang akan dijalani sih Kak. Jadi kayak misalnya untuk sekarang-sekarang nih yang rutin masih kayak diskusi untuk si programnya gitu sih. Maksudnya nggak bakal ada yang rutin setiap minggu bakal kayak gini. Sesuai dengan keputusan klubnya mau kayak gimana sih. Oke, jadi kalau misalnya nih, kayak tadi gitu kan, Darren bertanya gitu, apakah ini harus ditambah lagi programnya gitu? Kalau menurut Nara, secara timeline, apakah itu memungkinkan atau enggak? Sangat memungkinkan sih Kak. Dan sebenarnya waktu kita ketemu offline juga udah ada omongan untuk melanjutkan website OSIS dari periode sebelumnya dan bikin beberapa karya kayak poster-poster gitu udah kepikiran tapi di sini belum ditulis. Yap, itu sih berarti bisa ditambahkan Darren si program kerjanya. Aku agak kurang kebayang juga sih antara sebaiknya jumlah program yang dipunya setiap klub itu idealnya berapa gitu dalam satu kepengurusan gitu, karena cukup panjang ya, hampir ya 6 bulan lebih kan gitu. Sayang banget kalau program kerjanya hanya satu. Ya meskipun kan sebenarnya bukan kuantitasnya ya, tapi dia bisa terrealisasikan atau enggak gitu, terus tepat sasaran atau enggak gitu. Tapi aku lebih memandangnya sayang banget gitu jika si klub digital ini asosiasinya hanya e-sport gitu. Jadi bisa eksplorasi hal yang lain lagi mungkin Darren dan kawan-kawan untuk cari program yang selain e-sport gitu, tapi juga tetap berspiritkan yaitu tadi digital gitu. Oke, tadi beberapa referensinya udah disebutin juga sama Kak Bayu gitu, cukup banyak idenya gitu. Silakan kalian yang putuskan gitu. Oke, sip. Nuhun. Terima kasih Kak. Mungkin kita ke Kak Robert lagi. Silakan Kak. Ya, maaf nih ya, jadi tergelitik nih karena apa yang disampaikan Kak Ome dan Kak Bayu tadi ya. Ini soal identitas ya teman-teman ya. Jadi kan sekarang ini hanya tinggal 2 ya berarti klubnya ya Nara ya, klub seni dan klub digital. Kalau sebelum ini dalam kepengurusan Evan itu cukup banyak ya klub ya, ada klub lingkungan hidup gitu ya, ada klub fotografi, ada apa, tapi ya memang karena dilanda pandemi terus akhirnya hilang. Seingat Kakak, spirit dari pembentukan klub itu salah satunya adalah menampung aspirasi atau minat dari teman-teman SMP gitu. Karena kan keunikan dari OSIS-nya SMP Semipalar itu adalah seluruh murid itu menjadi anggota begitu. Ya, otomatis jumlahnya jadi banyak. Nah, kalau jumlahnya banyak, masa dirinya mengurus dirinya sendiri gitu kan lucu jadinya gitu ya. Kan beda dengan sekolah-sekolah lain. OSIS itu perwakilan kelas gitu. Ya, tapi kalau di kita semuanya masuk. Nah, oleh karena itulah dibangun klub minat tadi gitu supaya ada saluran bagi teman-teman yang punya minat-minat tertentu gitu. Jadi bisa mengembangkan diri nah ini soal identitas. Nah, sekarang ini kan apa ya berkurang jauh gitu dari zamannya kepengurusan Evan dan kawan-kawan, tinggal 2 klubnya yaitu klub seni dan klub digital. Otomatis karena cuma 2 ya anggotanya menjadi apa 50-50 gitu Nara kan setiap siswa harus memilih salah satu dari klub itu betul Nara ya gitu ya. Nah jadi kembali lagi ke soal identitas. Apa sih yang disebut klub digital? Orang-orang yang ngapain sih? Kalau misalkan hanya penggemar game, udah aja diganti namanya jadi klub gamers gitu, misalkan. Ya, kenapa nggak disebut klub gamers aja gitu?
kalau memang pengennya begitu gitu ya. Nah, nanti tinggal disetujui apa nggak setujui ada club gamers gitu ya, karena wacana itu sempat ada kemarin ini yang masuk anak-anak tukang ngegame semua nih gitu, karena itu bukan sasaran utama, bukan sasarannya OSIS gitu, ngumpulin anak-anak yang seneng ngegame terus ngegame bareng gitu. Ngegame bareng mah udah aja sendiri juga bisa gitu ya, itu kira-kira. Nah, jadi dalam bayangan kakak kalau namanya klub digital pastinya ini kumpulan anak-anak yang memang senang dengan olahan digital. Nah, olahan digital pasti bukan cuma game. Game itu justru kalau tadi dibilang makin luas, kakak rasa justru terbalik. Ini bukan makin luas, tapi makin sempit justru. Ya, jadi yang tadinya pemahaman digital itu begitu luas, terus karena wacana, akhirnya tergiring menjadi sempit, cuman ngegame doang gitu jadinya. Itu bukan diperluas, itu dipersempit namanya gitu. Sehingga akhirnya program kerjanya hanya bikin lomba game aja gitu. Orang bilang e-sport sampai hari ini sejujurnya kakak mah tidak pernah setuju dengan istilah e-sport gitu. Ya, sportnya di sebelah mana gitu sebenarnya. Udah bilang aja we ngegame lah gitu. Ya, itu mah tapi nggak apa-apa bahwa itu menjadi salah satu program, nggak masalah gitu, nanti bisa diolah dengan lebih baik. Tapi kalau hanya cuma itu satu-satunya selama satu periode penuh, rasanya sayang seperti yang tadi disampaikan Kak Ome dan Kak Bayu gitu ya. Jadi perlu dicari olahan-olahan lain, misalkan bagaimana, jadi ada misalkan bisa ada dua kemungkinan. Yang eksternal tadi itu lomba kayak gitu, yang internal apa terhadap anggotanya sendiri apa yang akan dilakukan ya. Jadi bagaimana orang-orang yang punya kesenangan di dunia digital itu bisa saling memperkaya satu sama lain gitu. Misalkan aku ngerti ini nih, terus aku yuk kita sama-sama belajar tentang ini gitu. Aku senang yang tipe digital itu tuh, yuk kita coba apa gitu. Misalkan bagaimana sih menggunakan apa 3D design gitu misalkan untuk membuat sesuatu gitu, seperti yang misalkan dilakukan teman-teman kelas 8 tuh kayak Uli kemarin, Naila, misalkan Danu gitu ya, dia bikin model gitu ya dengan menggunakan program 3D. Itu tuh gimana sih cara bikinnya, mengembangkan misalkan kesenangan interior tapi via digital gitu misalkan. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya bisa dilakukan untuk internal. Jadi ada kegiatan-kegiatan internal yang bisa membuat teman-teman yang ada di klub digital itu menjadi lebih kaya gitu ininya, kemampuannya setelah ikut klub digital gitu, bukan jadi panitia lomba e-sport gitu loh kira-kira ya. Itu mungkin nanti perlu diobrolin lagi di dalam klub digital. Siapa nih ketuanya klub digital? Nara. Darren. Ya, Darren, udah dengar nggak kakak ngomong nih? Ya Kak ya. Ya, kurang lebih begitu ya Darren ya. Jadi tidak disempitkan hanya bermain game doang ya Darren ya. Ya. Ya, seperti kemarin kamu bikin karya minat yang bikin apa sih yang dubbing suara misalkan atau apa yang kayak gitu-gitu kan, itu keterampilan khusus yang bukan murni lomba game ya. Kebayang gitu Darren, nanti sama teman-teman coba dipetakan lagi seluas apa digital, kemudian nanti dari banyak itu bisa dipilah-pilah lagi, oh untuk periode sekarang kita belajar ini yuk gitu, sesuai dengan kesepakatan dengan teman-teman satu satu klub gitu Darren. Ya. Ya, oke. Ya, itu aja sih tambahan dari kakak ya. Kalau yang lombanya bukan berarti nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi ini mah dari Kak Ome, dari Kak Bayu itu menambahkan wawasannya atau referensinya teman-teman supaya tidak hanya dalam satu periode cuman bikin satu lomba game aja gitu. Kira-kira begitu ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. Nggak ada kali ya? Kayaknya coba dari teman-teman nih, dari tim inti mungkin, terus dari mungkin dari klub tadi
barangkali ada yang, oh ini Kak, aku penasaran, pengen tahu apa gitu ya, tadi, atau tadi ada yang misalkan kurang jelas, itu langsung aja. Silakan teman-teman waktunya nih, mumpung diforumkan. Tadi masukan-masukannya udah dicatat, nuhun pisan, tadi ya, Kak Robert, Kak Omet, tadi Kak Bayu gitu ya. Terus kita istilahnya ini ada beberapa yang nggak disebutin, eh, kayak LDK-nya ya. Nah itu kan mestinya teman-teman tetap dapat gitu. Nah terus tadi betul banget yang dari kata Kak Robert, itu kan mestinya 1 tahun kepengurusan. Nah, kemarin itu teman-teman memang hanya baru sampai akhir semester 2 gitu untuk awal pemetaan ini. Tapi sangat baik nanti kita lengkapi, jadi 1 tahun Nara di periode itu kepengurusannya. Silakan sekali lagi nih, karena nanti nggak kerasa loh di sekarang teh udah Februari kan ya. Nah, oke, terima kasih nih diskusinya. Nah ini sebetulnya Kak Berja balikin lagi ke teman-teman ya, untuk gambarannya gini, untuk Leon dan teman-teman kan di awal itu ketika dibentuk klub itu kan sesuai minatnya teman-teman ya. Jadi ketika nggak aktif berarti ini ada sesuatu nih. Apa? Coba dibahas dulu ya, dibahas dulu di teman-teman sendiri. Apa nih yang bikin nggak aktif, yang nggak bikin susah ketika diskusi? Itu perlu dipetain dulu. Nah kalau dari kakak sendiri kemarin dengan tim SMP ya kita sudah sepakat. Nah teman-teman juga sudah memahami tentunya ya, itu OSIS sendiri itu bagian integral. Jadi maksudnya nggak terpisahkan dari program semi palar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu di OSIS-nya sering kasarnya sering bolos gitu ya, nah itu akan mempengaruhi nanti di penilaian teman-teman gitu. Itu kalau dari tim kakak sih begitu, Leon ya. Jadi kalau misalkan teman-teman setelah berapa pertemuan gitu ya. Misalkan Leo nanti lapor aja ke Nara nih, ke tim intinya ya. Nara nih, si Anu itu nggak aktif gitu ya. Jadi cuma hadir doang tapi nggak ada kontribusinya. Nah itu langsung aja disampaikan ya sama teman-teman. Nanti kita akan langsung bahas gitu. Ada apa gitu, situasinya gimana, ada masalah apa gitu. Yang pasti si OSIS ini sekali lagi teman-teman ya mengingatkan ini bagian dari gitu, bagian dari pembelajaran gitu di seni palar. Terus dimulai periode Nara kita akan istilahnya lebih integrasikan. Nanti kakak-kakak itu gak cuma Kak Braja, jadi nanti Kak Ome, Kak Bayu, Kak Dwi, ya, Kak Muti itu akan turut serta jadi ikut ketika di sesi-sesi forum diskusinya teman-teman. Tentunya nggak setiap Selasa Kamis, tapi adalah satu sesi itu ikut gitu ngelihat si klub sama si tim OSIS ini ada program apa, ada masalah apa dan seterusnya begitu. Mudah-mudahan menjawab nih. Silakan bagi teman-teman lain ini dari Leon mungkin ada pertanyaan yang lain boleh. Masih ada waktu sedikit lagi soalnya. Silakan. Satu lagi lah mungkin. Ada nih teman-teman? Dari teman-teman dulu. Nah, sok silakan nih. Fania, mau nggak Fania? Ini nggak ada hubungan dengan program yang tadi, cuman berhubungan Ya. dengan yang pengen tahu aja kan kalau di pemilihan Nara ya, di pemilihan Nara itu kita memilih calon OSIS, calon ketua OSIS itu kan kita milih ya. Tapi kalau misalnya emang ada anak yang dia misalnya pendiam tapi dia pengen mencoba menjadi ketua OSIS tapi teman-temannya nggak milih, nah itu gimana? Jadi kita nggak akan ada chance buat jadi ketua kalau kayak gitu. Oke, thank you Fania. Nah ini pertanyaan yang sudah pernah kejadian. Jadi kalau misalkan teman-teman mengajukan diri itu sangat boleh. Dulu tuh waktu angkatannya Karmel ya, itu dia ada Karmel, ada Bimo, satu lagi teh Timi. Timi ya. Timi. Timi. Nah, Timi itu mengajukan diri. Jadi dia mengajukan diri dan sangat boleh teman-teman. Nah, tapi kan pada akhirnya tetap di voting ya. Fania, kebayang maksud Kak Braja? Jadi yang menentukan apakah si seseorang itu akan jadi
calon ketua OSIS itu hasil voting pada akhirnya gitu. Jadi hasil pemilihan teman-teman. Jadi sangat bisa kalau kamu mengajukan diri itu sangat boleh. Itu sudah pernah dicoba gitu ya. Jadi ada temen yang, Kak aku pengen coba ya ajukan gitu. Ajukan visi misinya apa gitu ya, dan itu boleh banget begitu. Bagus nih teman-teman dari Domikado ya, bersiap-siap ya dari sekarang nih. Siapa nih, mungkin Fania ya, boleh nih nanti di semester depan mulai mempersiapkan diri jadi calon ketua OSIS. Kabar aja sih, siapapun hayulah setuju gitu ya. Enggak nih. Agas, aman nih, boleh nih. Ya, kemarin tuh cewek semua soalnya. Nah, saatnya cowok-cowok nih boleh juga. Karobet, mangga Karobet. Ya. Ini aja sih mau nyampein sama Fania ya. Tadi kan pertanyaannya Fania tuh gimana kalau ada orang pengen jadi ketua OSIS tapi pendiam gitu ya Fania ya? Betul nggak Van? Dan cuman pendiam doang sih. Mungkin kayak aku misalnya aku emang mau gitu terus kalau nggak ada yang milih aku terus aku nggak akan punya chance itu karena kan OSIS juga kita nggak lama ya cuma pas SMP doang. Ya, tapi dia sendiri tipe orang yang aktif atau nggak aktif? Ya dua-duanya mungkin Kak, cuman mungkin teman-temannya kayak kurang ini. Kalau calon kan Ya, sebenarnya masih nggak apa-apa. iya, betul. Jadi intinya gini kan, seperti yang tadi Kak Braja sampaikan ya, bahwa ada dua cara untuk menjadi calon ketua OSIS ya, belum jadi ketua OSIS. Calon ketua OSIS itu yang pertama dinominasikan oleh teman-teman gitu ya, seperti yang kemarin Mas Yazid itu kan sampai kaget-kaget karena dia diminta gitu ya untuk jadi calon ketua OSIS gitu ya, karena padahal dia bilang aku nggak bisa, tapi teman-temannya percaya gitu dia bisa, makanya dia dimajuin gitu. Nah, tapi bisa juga mencalonkan diri gitu. Seperti yang pernah yang tadi diceritakan Kak Braja, salah satunya dulu Kak Timi gitu ya, sekian angkatan di atas kalian gitu. Nah, itu bisa saja perkara nanti terpilih atau tidak itu kan cerita lain, tapi mengajukan diri kan penting ya Fania ya. Nah, tapi kalau cuma diem aja ya, punya visi, punya apa gitu ya tentang ini pengen jadi ketua OSIS tapi diem aja, ya nggak bisa lah ya kan, harus tetap ada yang disampaikan gitu ya. Bagaimana kita bisa apa ya, katakanlah mengubah sesuatu kalau kita cuma diam saja. Itu kan yang paling mendasar, mengubah diri sendiri aja belum bisa gitu kalau diam aja mah ya. Jadi sebaiknya mereka yang ingin jadi ketua OSIS, langkah pertama adalah tunjukkan diri di kepengurusan yang sekarang ini, lakukan sesuatu yang baik gitu, lakukan sesuatu yang berguna gitu, yang nanti juga pasti akan ada yang lihat. Tapi kalau hanya diam aja ya pasti nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Jadi cuman sekedar ingin ya silahkan aja, kalau ingin mah hak setiap anak ya gitu. Setiap anak boleh ingin jadi ketua OSIS, nggak ada masalah. Tapi keinginan kan nggak berarti tidak disampaikan. Kalau kita ingin sesuatu ya ingin disampaikan gitu. Contoh aja, kalau kalian pengen sesuatu di rumah kalian diem aja gitu, nggak menyampaikan ke orang tua, ya orang tua juga nggak akan tahu gitu kalian inginnya apa gitu. Kan kita tuh bukan dukun-dukun yang bisa membaca apa keinginan seseorang gitu ya, dalamnya hati seseorang gitu kan, mana tahu gitu ya. Jadi makanya harus aktif ya, aktif memberikan pendapat, aktif berbicara, aktif memimpin gitu ya, itu harus dilakukan gitu ya. Kira-kira begitu jawabannya Fania ya. Mudah-mudahan cukup puas ya Fania. Puas kok Kak, terima kasih. Ya. Oke, atur nuhun pisan tadi tambahannya dari Kak Robert ya. Teman-teman mengingatkan aja sih dari Kakak mah, ini tuh ajang banget loh. Kalau di kelas mah kan ada kakak kelas gitu. Nah di sini mah bener-bener murni teman-teman nih yang punya ini ya, yang punya si organisasi itu kan teman-teman gitu ya, bukan Kak Braja, bukan Kak Robert gitu. Nah silakan waktunya teman-teman bereksplorasi ya, mengaktualisasikan diri gitu di sini. Oke, sudah pukul 14.00 juga. Kita tutup barangkali kegiatannya. 14.00, 15.00. Kita cukupkan. Terima kasih banyak ini kakak-kakak sekali lagi mengaturkan hatur nuhun pisan ya, sudah meluangkan waktunya dan tadi masukan-masukannya
kami tampung, kami coba olah lebih lanjut. Terus, mangga nih, Nara dan kawan-kawan bisa langsung di close aja. Oke, terima kasih untuk Terima kasih Nara sama teman-teman. terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami tadi. Seperti yang Kak Braji bilang tadi, saran-sarannya udah aku catat ini dan semoga bisa dijalani untuk kedepannya lebih baik. Untuk sekarang kita tutup dulu dengan doa. Silakan Bebe. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk OSIS ke depannya. Terima kasih juga karena hujan yang Kau turunkan untuk mensuburkan bumi. Berdoa saya masing-masing dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Dadah. Terima kasih. Semangat, semangat. Semuanya. Semangat. Atur nuhun sadayana. Lancar-lancar ya programnya ya. Amin, lancar-lancar. Terima kasih Kak. Jasmine, makan Jasmine. Nah, kita tim pokok dahar. Iya, terus. Makasih Kak, aku keluar ya.